Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Selima Reta, Tasya Herastri Imanda, Hafidah Fauziah, dan saya Rizka Utamara akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Momen, Kemiringan, dan Kurtosis. Rata-rata dari varian sebenarnya merupakan hal istimewa dari kelompok ukuran lain yang disebut momen. Dari momen ini pula, beberapa ukuran lain dapat diturunkan. Bentuk-bentuk sederhana dari momen dan ukuran-ukuran yang didapat daripadanya akan diuraikan dalam video ini. Yang pertama, momen. Misalkan diberikan variabel X dengan harga X1, X2, hingga Xn. Jika A adalah himpunan bilangan tetap dan R sama dengan 0, 1, 2, 3, maka momen ke R sekitar A disingkat MR aksen dan didefinisikan sebagai berikut. MR aksen sama dengan sigma XI dikurang A pangkat R per N. Untuk A sama dengan 0 didapat momen ke R sekitar 0 atau disingkat momen ke R sebagai berikut. Momen ke R sama dengan sigma XI pangkat R per N. Jika A sama dengan X bar, diperoleh momen ke R sekitar rata-rata, biasa disingkat dengan MR, sehingga diperoleh MR sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat R per N. Kemudian untuk R sama dengan 2, maka dari persamaan tersebut diperoleh varian S kuadrat. Untuk membedakan momen untuk sampel dan momen untuk populasi, maka dipakai simbol sebagai berikut. MR dan MR aksen untuk momen sampel dan mu R aksen untuk momen populasi. Jadi MR dan MR aksen adalah statistik, dengan mu R dan mu R aksen adalah parameter. Jadi, jika data telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka rumus-rumus di atas berturut-turut berbentuk. Dengan menggunakan rumus sandi diperoleh MR aksen sama dengan P pangkat R dikali sigma FI CI pangkat R per N, dengan P adalah panjang kelas interval dan CI sama dengan variabel sandi. Dari MR aksen, harga-harga MR untuk beberapa harga R dapat ditentukan hubungan sebagai berikut. M2 sama dengan M2 aksen dikurang M1 aksen kuadrat. M3 sama dengan M3 aksen dikurang 3M1 aksen dikali M2 aksen ditambah 2 dikali M1 aksen pangkat 3. Untuk M4 sama dengan M4 aksen dikurang 4M1 aksen dikali M3 aksen ditambah 6 dikali M1 aksen kuadrat dikali M2 aksen dikurang 3 dikali M1 aksen pangkat 4. Untuk M2 diperoleh varian S kuadrat. Pembahasan berikutnya adalah kemiringan. Kita sudah mengenal bahwa kurva halus atau model memiliki 3 bentuk, bisa positif, negatif, atau simetrik. Dikatakan memiliki model positif apabila kurvanya mempunyai ekor yang memanjang ke sebelah kanan. Sebaliknya untuk kurva negatif apabila memiliki ekor yang memanjang ke sebelah kiri. Dalam kedua hal ini terjadilah sifat taksimetri. Untuk mengetahui derajat taksimetri sebuah model, digunakan ukuran kemiringan yang ditentukan oleh kita memiliki rumus kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi modus persimpangan baku. Dan untuk rumus empirik untuk kemiringan adalah kemiringan sama dengan 3 kali rata-rata dikurangi median persimpangan baku. Rumus-rumus 1 dan 2 dinamakan koefisien kemiringan Poisson tipe pertama dan tipe kedua. Dan kita mengetahui bahwa model positif apabila kemiringannya positif, model negatif apabila kemiringannya negatif, dan simetrik jika kemiringan sama dengan 0. Selanjutnya, kita memiliki contoh soal. Nomor 1, diketahui data nilai ujian 80 mahasiswa yang tercantum dalam daftar 5, 2 halaman 20 telah menghasilkan rata-rata sebesar 76,62, median sebesar 77,3, modus sebesar 77,17, dan simpangan baku sebesar 13,07. Jadi diperoleh kemiringannya yaitu
Kita tahu tadi bahwa rumus dari kemiringan adalah rata-rata dikurangi modus persimpangan baku. Jadi, 76,62 dikurangi 77,17 per 13,07 menghasilkan minus 0,07. Karena kemiringannya negatif dan dekat kepada 0, maka modelnya sedikit miring ke kiri. Baiklah, materi selanjutnya adalah kurtosis. Kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Nah, kurtosis ini dibagi menjadi 3 macam bentuk. Yang pertama adalah leptokurtis, adalah sebuah distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi. Kemudian ada platikurtik, adalah sebuah distribusi yang mempunyai puncak relatif mendatar. Dan yang ketiga ada mesokurtik, adalah suatu distribusi normal yang mempunyai puncak tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Nah, kemudian untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi, ukuran yang sering digunakan adalah dengan menggunakan koefisien kurtosis persentil. Namun di sini kita akan membahas keduanya. Yang pertama ada koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis yang dilambangkan dengan alfa 4. Sebagaimana rumusnya, alfa 4 sama dengan M4 per S4. M adalah momentum dan S adalah simpangan baku. Atau bisa juga dituliskan dengan rumus M4 per M2 kuadrat, di mana M4 dan M2 rumusnya kita dapat lihat dari slide sebelumnya, yaitu slide ke-6. 1. Nilai lebih kecil dari 3, maka distribusinya adalah distribusi plekurtik. 2. Nilai lebih besar dari 3, maka distribusinya adalah distribusi leptokurtik. 3. Nilai sama dengan 3, maka distribusinya adalah distribusi mesokurtik. Untuk mencari nilai koefisien keruncingan, dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. A. Untuk data tunggal dengan rumus yang kami sajikan, dan B. Untuk data kelompok dengan juga rumus yang kami sajikan. 2. Koefisien kurtosis persentil. Koefisien kurtosis persentil dilambangkan dengan K atau kappa. Untuk distribusi normal, nilai K sama dengan 0,263. Koefisien kurtosis persentil dirumuskan dengan K sama dengan setengah dari Q3 min Q1 per P90 min P10.